Juga teman kecil Ahok menyatakan kampanye hitam yang ditujukan kepada Basuki Cahayapurnama pernah terjadi saat Pilkada Belitung 2007 lalu. Selebaran itu ada berapa halaman atau berapa halaman kira-kira? Hanya satu lembar saja. Hanya satu lembar saja. Ya. Saudara sempat melihat dan membaca selebaran itu? Kita baca, Pak. Baca. Ya. Isinya apa itu? Secara substansinya saja? Substansinya melarang untuk memilih pemimpin yang tidak seakidah. Tidak seakidah. Iya. Kalau secara rinci, apakah menyebutkan dasar-dasar? Iya, ada beberapa ayat, Al-Maidah ayat 51, terus? Kemudian juga ada surat-surat yang lain. Saudara tadi mengatakan, kalau tidak salah dengar tadi ya, keterangannya ketika ditanya ketua majelis, saudara mengatakan itu selebaran dibuat oleh lawan-lawan tadi? Iya. Nah, saudara tahu dari mana itu? Ya karena begini, Pak, selebaran ini muncul memang di daerah kita itu, khususnya di Kabupaten Belitung, bukan hanya pilkada gubernur, pilkada apa aja namanya. Kalau ada kandidat yang beragama non-muslim, itu pasti selebaran ini ada. Tetapi kalau kandidatnya semuanya muslim, ini tidak akan muncul. Ya begini, iya. Saudara tentu kalau sebagai Panwaslu apalagi ya, mengatakan itu dibuat oleh lawan politik ya, itu pasti harus sudah ada data dan dasarnya. Kalau hanya perkiraan-perkiraan gitu nggak bisa. Karena begitu kita cek, Pak, ke alamat sekretariat yang ada di sini, ini tidak kita temukan alamatnya. Tidak kita temukan alamat ini. Ketika ditelepon juga, nomor telepon yang ada di sini juga tidak mengangkat atau tidak tersambung. Jadi kita menduga bahwa ini adalah bentuk black campaign aja. Iya. Jadi itu hanya dugaan ya. Iya. Ya itu ya, kalau dugaan boleh-boleh saja ya. Tetapi bahwa saudara mengatakan ini dibuat oleh lawan-lawan politik, ya saudara sudah ada dasarnya. Ya sekelompok orang lah, Pak. Nah, ya pasti lah sekelompok orang itu pasti ya kan gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian mempunyai kesimpulan yang tidak ada dasarnya ya. Bisa saja dibuat oleh justru kelompoknya, bisa saja. Namanya politik itu kan ya toh, tidak menutup kemungkinan itu. Nah terus tadi saudara menerangkan ada selebaran ya di situ yang isinya sifatnya apa ya, himbauan supaya memilih pemimpin yang seakidah, terutama dari agama Islam ya. Apakah di situ juga menyebut-nyebut pamflet atau selebaran itu ditujukan kepada siapa, atau itu ada menyebut-nyebut pasangan calon yang ikut pemilihan gubernur itu supaya tidak boleh memilih pasangan ini apa menyebut seperti itu? Tidak. Jadi sifatnya hanya himbauan secara umum. Iya. Jadi tidak ada yang bersifat menyerang salah satu pasangan. Secara langsung tidak. Tidak. Saksi ahli menilai dakwaan alternatif menunjukkan adanya keraguan dari penuntut umum. Bagaimana dengan dakwaan saudara jaksa penuntut umum yang mendakwa dengan dua pasal, yaitu 156A huruf A dan 156 atau 156 KUH pidana? Mohon dijelaskan. Ya, tadi yang pertama ahli jelaskan seperti apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia. Memang dakwaan ini kan dipasang alternatif Yang Mulia. Biasanya kalau dakwaan dipasang alternatif itu menunjukkan ada keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan pasal yang fix seperti apa. Oleh karena itu semua dibuktikan lalu kemudian diserahkan kepada Majelis Yang Mulia. Ini yang paling tepat berdasarkan fakta di persidangan seperti apa. Yang kedua yang ingin ahli jawab di sini bahwa seperti yang sudah dijelaskan, ketika ada penistaan agama maka memang lebih spesifik ada pada pasal 156A, bukan pada pasal 156. Kecuali kalau Undang-Undang PNPS 1965 itu sudah dicabut, maka bisa menggunakan 156 sebagaimana yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 itu lahir. Meskipun tadi ahli katakan bahwa golongan penduduk yang dimaksudkan di situ sebetulnya bukan golongan agama. Namun dalam praktek sebelum adanya Undang-Undang PNPS 65 ini memang juga disertakan terhadap golongan agama. Demikian Yang Mulia. Saudara ahli, dapatkah saudara ahli menjelaskan sebenarnya keinginan atau makna dari pembuat undang-undang? Sebenarnya maksud pembuat undang-undang dengan kata-kata penodaan agama itu yang bagaimana sih sebenarnya? Ya itu tadi yang ahli katakan Yang Mulia, bahwa sebetulnya dibagi menjadi dua. Pasal 1 sampai pasal 3 itu berkaitan dengan penafsiran kitab suci atau ada penyimpangan dalam kegiatan keagamaan. Sementara yang dimaksudkan dengan penodaan dan penistaan di sini itu yang tadi ahli contohkan seperti menyobek kitab suci atau menginjak-injak kitab suci. Itu yang dimaksudkan seperti itu memang.
dapatkah ahli menjelaskan dari suatu kalimat sambutan atau pidato yang 1 jam 48 menit lebih itu hanya memaknai adanya perbuatan dan sengaja menodai agama itu dalam kurun waktu 13 detik? Ya, itu yang tadi sebetulnya sudah ahli jawab, bahwa ketika melihat rekaman video, membaca buku, ahli sendiri masih berada dalam keraguan untuk menjustifikasi bahwa itu adalah suatu penodaan atau penistaan agama. Bahkan tadi menurut pertanyaan Yang Mulia, apakah ini membutuhkan disiplin ilmu lain? Ya, disiplin ilmu lain, baik ahli agama, ahli bahasa, bahkan bila perlu adalah fisionomi, ahli yang membaca gestur dan mimik muka. Sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang komprehensif untuk menjustifikasi apakah pelaku melakukan ataukah tidak melakukan penodaan agama. Tadi ahli dalam pertanyaan yang diajukan oleh majelis menyatakan justru di proses persidangan inilah semuanya bisa menjadi terang sebenarnya. Ya. Apa yang menjadi niat daripada seseorang atau terdakwa dalam hal ini. Ya. Nah sekarang sebenarnya itu kan kalau dilihat sejak awal sebelum persidangan mengenai niat itu kan tadi ahli sudah bilang hanya Allah dan orang yang bersangkutan yang paling tahu gitu. Tapi kalau misalnya pada saat itu sudah ditanyakan mengenai niatnya, bukankah itu bisa memberikan gambaran yang jelas apa yang sebenarnya menjadi maksud tujuan dari orang tersebut? Begini, memang kita ini ketika dibuat berita acara pemeriksaan itu kan berdasarkan fakta yang terbatas ya, artinya bukti yang terbatas. Bahwa sesungguhnya dalam suatu proses perkara pidana senyatanya pembuktian itu kan dilakukan di persidangan. Yang kedua tadi ahli katakan bahwa ada mindset yang keliru, seakan-akan seolah-olah antara kesengajaan dan niat itu adalah hal yang sama, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Itulah yang kemudian tadi dari Yang Mulia menganggap bahwa ada pernyataan-pernyataan yang kontradiktif di dalam BAP, dan memang benar itu menandakan suatu keraguan dan bersifat ambiguitas. Di persidangan inilah tugas ahli untuk menjelaskan itu sehingga menjadi terang. Apakah saudara terdakwa ini tepat untuk digunakan pasal 156 untuk dalam proses persidangan ini? Pendapat ahli bagaimana? Yang Mulia, pertama saya tidak akan masuk pada kasus konkret, karena biar bagaimanapun seorang ahli tidak boleh sampai menjustifikasi apakah terdakwa itu bersalah ataukah tidak. Apalagi meminta supaya terdakwa itu ditahan atau ditangkap. Karena ahli itu harus bersifat objektif. Bahwa 156 yang digunakan di dalam suatu dakwaan kemudian disampaikan secara alternatif, tadi ahli sudah menjelaskan bahwa itu menandakan ada keraguan sehingga semua dibuktikan, nanti kemudian diminta kepada hakim untuk memilih apakah 156 atau 156A. Yang berikut yang ingin ahli jelaskan, khusus kepada penodaan agama sebetulnya sudah tidak relevan lagi dengan menggunakan pasal 156. Mengapa? Karena Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 masih sah berlaku sebagai hukum positif. Dia lebih khusus bila dibandingkan dengan 156. Yang pertama ahli jelaskan seperti apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia, memang dakwaan ini kan dipasang alternatif Yang Mulia. Biasanya kalau dakwaan dipasang alternatif itu menunjukkan ada keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan pasal yang fix seperti apa. Oleh karena itu semua dibuktikan lalu kemudian diserahkan kepada majelis Yang Mulia, ini yang paling tepat berdasarkan fakta di persidangan seperti apa. Yang kedua yang ingin ahli jawab di sini bahwa seperti yang sudah dijelaskan, ketika ada penistaan agama maka memang lebih spesifik ada pada pasal 156A, bukan pada pasal 156. Kecuali kalau Undang-Undang PNPS 1965 itu sudah dicabut, maka bisa menggunakan 156 sebagaimana yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 itu lahir. Meskipun tadi ahli katakan bahwa golongan penduduk yang dimaksudkan di situ sebetulnya bukan golongan agama. Namun dalam praktek sebelum adanya Undang-Undang PNPS 65 ini memang juga disertakan terhadap golongan agama. Demikian Yang Mulia. Saudara ahli, dapatkah saudara ahli menjelaskan sebenarnya keinginan atau makna dari pembuat undang-undang? Sebenarnya maksud pembuat undang-undang dengan kata-kata penodaan agama itu yang bagaimana sih sebenarnya? Ya itu tadi yang ahli katakan Yang Mulia, bahwa sebetulnya dibagi menjadi dua. Pasal 1 sampai pasal 3 itu berkaitan dengan penafsiran kitab suci atau ada penyimpangan dalam kegiatan keagamaan. Sementara yang dimaksudkan dengan penodaan dan penistaan di sini itu yang tadi ahli contohkan seperti menyobek kitab suci atau menginjak-injak kitab suci. Itu yang dimaksudkan seperti itu memang. Dapatkah ahli menjelaskan dari suatu kalimat sambutan atau pidato yang 1 jam 48 menit lebih itu hanya memaknai
adanya perbuatan dan sengaja menodai agama itu dalam kurun waktu 13 detik. Ya, itu yang tadi sebetulnya sudah ahli jawab, bahwa ketika melihat rekaman video membaca buku, ahli sendiri masih berada dalam keraguan untuk menjustifikasi bahwa itu adalah suatu penodaan atau penistaan agama. Bahkan tadi menurut pertanyaan yang mulia, apakah ini membutuhkan disiplin ilmu lain? Ya, disiplin ilmu lain, baik ahli agama, ahli bahasa, bahkan bila perlu adalah fisionomi, ahli yang membaca gestur dan mimik muka. Sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang komprehensif untuk menjustifikasi apakah pelaku melakukan ataukah tidak melakukan penodaan agama. Tadi ahli dalam pertanyaan yang diajukan oleh majelis menyatakan justru di proses persidangan inilah semuanya bisa menjadi terang sebenarnya. Ya. Apa yang menjadi niat daripada seseorang atau terdakwa dalam hal ini. Ya. Nah sekarang sebenarnya itu kan kalau dilihat sejak awal sebelum persidangan, mengenai niat itu kan tadi ahli sudah bilang hanya Allah dan orang yang bersangkutan yang paling tahu gitu. Tapi kalau misalnya pada saat itu sudah ditanyakan mengenai niatnya, bukankah itu bisa memberikan gambaran yang jelas apa yang sebenarnya menjadi maksud tujuan dari orang tersebut? Begini,